Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita akan kembali ke Pak Dono. Pak Dono, sudah berapa persen perkembangan MRT sampai saat ini? Kalau kita ngomong overall itu kurang lebih 35 sampai 40%. Kalau kita secara overall. Kalau kita bagian kontrak per kontrak itu pekerjaannya untuk yang underground itu mungkin sekitar sudah 45, 50, yang elevated itu mungkin sekitar 30, 25 sampai 30. Jadi overall itu sekitar 35 sampai 40% secara persentase. Sudah sampai mana sih kira-kira? Kalau ini? fisiknya sendiri kita mulai dari Lebak Bulus itu penimbunan untuk lahan depo kami itu sudah selesai di bekas terminal dulu. Kita sekarang sudah mau masuk ke bekas stadion Lebak Bulus. Tiang-tiang pancangnya itu terus dikerjakan untuk kantor administrasi kami, tiang fondasinya itu sudah selesai. Terus tiang-tiang pancang di bekas lahan Polri juga sudah selesai. Itu semua jalan dari selatan ke utara. Terus kalau untuk untuk undergroundnya itu sudah mencapai 321 meter untuk yang Antareja 1 tunnelnya. Itu mulai dari transisi. Kalau yang Antareja 2-nya itu 185 meter. Ya, kami rencanakan beberapa hari ke depan ini untuk Antareja 1 sudah akan menembus stasiun Senayan, stasiun bawah tanah pertama kalau dari selatan. Jadi sudah cukup signifikan sebenarnya ya. Cuma masalahnya nih masyarakat belum melihat, mereka mungkin mengeluhkannya macet gara-gara MRT. Padahal sebenarnya prosesnya memang panjang ya Pak ya. Betul. Tapi jangan lupa sebelum MRT mulai konstruksi di Oktober 2013 kan sudah macet. Memang sudah takdir seperti di Jakarta. Tapi ini kalau kita lihat berapa banyak sebenarnya untuk mengerjakan ini, berapa banyak tenaga kerja yang tersedot di sini? Kita perkirakan untuk seluruh proyek itu bisa menyerap kurang lebih 48.000 akumulasinya tenaga kerja. Jadi memang ini memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak sekali. Jadi overall 48.000 dan setelah beroperasi tentu nanti kita butuh juga untuk yang mengoperasikannya dan memeliharanya. Ini pengerjaan yang perlu keamanan yang luar biasa ya. Nah, kita akan mengajak masyarakat nih mau lihat bagaimana sih keamanan pekerja yang mengerjakan MRT dan yang berikut. Proyek pembangunan Mass Rapid Transit di Jakarta memiliki standar keamanan yang sangat ketat, mengingat resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Untuk itu, di area pembangunan MRT, setiap pekerja diwajibkan mengenakan kelengkapan standar keselamatan kerja, seperti helm, sarung tangan, dan rompi. Di atas area pembangunan MRT, berbagai petunjuk keselamatan kerja bisa ditemukan, serta dilengkapi dengan telepon darurat dan petunjuk arah evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja. Ketika memasuki area pembangunan terowongan, para pekerjanya memiliki kelengkapan keselamatan kerja yang berbeda. Pekerja ini dilengkapi dengan harness, kacamata, dan masker penutup wajah. Harness dilengkapi dengan tali pengait yang berfungsi menjaga pekerja dari kemungkinan jatuh atau terpeleset saat harus bekerja di ketinggian. Sedangkan kacamata dan masker melindungi pekerja dari percikan api atau debu. Standar keselamatan kerja sangat diperlukan, terutama pada pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, seperti para pekerja proyek-proyek pembangunan ini. Baik, kita lihat cukup safety ya. Sangat aman bahkan ya. Karena safety itu saya selalu tekankan ke teman-teman semua. Ada 3 yang terpenting, 6 lebih lengkapnya. Ada safety, safety, safety. Terus yang kedua tentunya kembali lagi safety, safety, dan safety lagi. Jadi memang harus itu harus utamanya itu. Nah, ini proteksi mereka bagaimana? Walaupun kita sudah menjaga, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya kecelakaan atau untuk kerja yang bekerja. Jadi memang kami sangat ketat untuk memasuki wilayah kerja kami seperti diketahui, bisa dilihat tadi itu selalu dalam pagar dan juga kami mensyaratkan perlengkapan-perlengkapannya, baik untuk pekerja sendiri, tentunya juga ada jaminan-jaminan juga, ada jaminan jam sostek, jaminan pekerja, dan juga ada asuransi-asuransi yang kita sudah wajibkan untuk kontraktor kami mengcovernya. Selain itu tentu di awal itu rencana kerja dan tahapan pekerjaan itu
kami review bersama sama engineer kami. Setelah kami setujui, mereka melaksanakannya dan secara periodik itu kita yang namanya site visit, petugas kami untuk mengecek satu persatu. Jadi memang sangat tinggi. Ini dari 48.000 apakah semua dari orang Indonesia atau memang bekerja sama ada dari orang luar juga? Sebagian besar orang Indonesia, bahkan sekarang ini yang mengoperate TBM-nya sudah orang kita. Jadi ini orang kita ada 2 tim, itu sebetulnya mereka sudah lama mengerjakan ini, tapi di Kuala Lumpur. Nah, oleh kontraktor kami sekarang mereka diminta kembali. Pengawasan supervisi tetap orang Jepang, mereka mensupervisi, tapi yang mengoperate-nya udah orang Indonesia untuk saat ini. Oke, jadi di supervisinya masih di Jepang tetap. ya? Untuk... Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Project manager level mungkin masih Jepang, one down below-nya. Tapi kayak yang tunnel ini itu dari Malaysia. Supervisor untuk tunnel yang 1, nanti yang untuk TBM yang ketiga dan keempat juga rencananya ada tim Indonesia. Oke. Kalau kita kembali ke pembangunan MRT Pak Dono, seperti kita ketahui bahwasanya MRT ini kan tidak berdiri sendiri ya, melainkan harus integrasi dengan beberapa moda transportasi lainnya. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang perlu dipersiapkan dari MRT ini? Oke, kami berencana ada 1 hub besar, lokasinya di stasiun Duku Atas itu di Tanjung Karang. Saat ini sudah ada yang namanya KRL di situ. Terus di situ juga ada koridor BRT, koridor Transjakarta. Nanti dalam waktu dekat akan ada stasiun kereta bandara, itu di depan salah satu hotel besar di sana. Terus nanti ada 6 ruas, salah satu 6 ruas jalan tol juga akan melintasi di atas Sungai Ciliwung ya, banjir kanal. Kementerian PU juga berencana membuat yang namanya water taxi sepanjang banjir kanal. Jadi itu saja sudah ada 7 itu terintegrasi. Kami dalam waktu dekat akan merampungkan master plan-nya karena bagian dari proyek pertama ini adalah membuat bagaimana 4 kuadran ya. Jadi sisi landmark, sisi BNI, sisi Blora dan sisi Tanjung Karang itu bisa terinterkoneksi dan orang bisa dengan nyaman berjalan kaki. Jadi tidak perlu lagi ke jalanan seperti saat ini. Itu yang akan kami lakukan. Kira-kira mudah nggak sih? Jangan dijawab dulu, setelah jeda berikut tetap bersama kami di Al Indonesia.